Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah dimanapun berada, dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW pernah menyebutkan, Bunyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa hajjil baiti wa sawmi Ramadan. Rawahul al-Bukhari wa Muslim. Inti dari hadis ini, saudaraku yang dimuliakan Allah, bahwasanya agama ini didirikan atas 5 dasar, atas 5 pondasi. Yang pertama adalah syahadat, yang kedua mendirikan salat, yang ketiga menunaikan zakat, yang keempat haji, dan yang kelima berpuasa di bulan Ramadan. Dari 5 dasar ini, saudaraku yang dimuliakan Allah, beberapa di antaranya telah kita laksanakan ataupun sedang kita kerjakan. Salah satunya adalah berpuasa di bulan Ramadan, yang sampai hari ini kita masih mengerjakannya dan tinggal hanya beberapa hari ke depannya lagi. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga saja Allah memberikan kesempatan, kekuatan dan kesabaran kepada kita sehingga kita dapat menyelesaikan ibadah di bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah, nah ibadah puasa yang sedang kita lakukan ini, yang insya Allah akan berakhir ini, sangat erat kaitannya dengan ibadah yang lain, yaitu ibadah zakat, yang berada pada poin nomor 3 di dalam hadis yang kita bacakan tadi. Wa ita'iz zakah, dan menunaikan zakat atau mengeluarkan zakat. Nah, zakat di sini, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, bersifat umum. Apakah itu zakat mal ataupun zakat fitrah. Nah, yang akan kita uraikan secara singkat pada kesempatan yang baik ini adalah yang berkaitan dengan zakat fitrah. Maka kalau kita merujuk kepada hadis Nabi SAW, hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, Nabi pernah bersabda, "Farada Rasulullah SAW zakat al-fitri tuharatan lis-shaim 'anil lagwi war-rafathi wa tu'matan lil masakin." Bahwasanya Nabi SAW mewajibkan zakat fitrah untuk membersihkan diri orang yang berpuasa dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia dan ucapan-ucapan kotor. Itu salah satu menjadi kenapa kita diwajibkan untuk mengeluarkan zakat fitrah. Kemudian yang berikutnya kata Nabi SAW, zakat fitrah itu juga berfungsi sebagai tu'matan lil masakin, yaitu memberi makan saudara-saudara kita yang fakir, juga yang miskin yang ada di sekeliling kita. Maka berdasarkan hadis ini, kaum muslimin saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kewajiban zakat fitrah ini menjadi wajib yang berkaitan erat dengan ibadah puasa yang sedang kita lakukan. Dalam artian, ketika kita melaksanakan ibadah puasa ataupun bersua dengan bulan Ramadan, tetapi untuk menyempurnakan ibadah yang kita lakukan pada bulan ini adalah kita diwajibkan untuk mengeluarkan zakat fitrah. Nah, yang jadi pertanyaan kita adalah, berapa banyakkah dan berupa apa zakat fitrah yang harus kita keluarkan sehingga kewajiban ini dapat kita kerjakan dengan sebaik-baiknya dan sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW.
Maka di sini kami akan menyebutkan secara ringkas kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Zakat fitrah yang kita keluarkan itu adalah berbentuk makanan pokok. Artinya, makanan yang kita makan sehari-hari. Seperti di Indonesia, negara kita yang kita cintai ini adalah makanan pokoknya rata-rata adalah padi atau beras. Terutama kita yang di muko-muko adalah makanan pokok kita adalah beras. Maka inilah yang kita keluarkan untuk dijadikan sebagai zakat fitrah kita. Nah, seandainya ada yang memakan makanan yang lain, apakah itu jagung, sagu, dan lain sebagainya, maka dia juga mengeluarkan dalam bentuk itu. Dengan demikian, saudara-saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka zakat fitrah ini adalah sebuah kewajiban bagi kita. Dengan demikian, hendaklah kepada setiap jiwa, setiap diri untuk segera mengeluarkan zakat fitrah sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi menyebutkan dalam hadisnya, "Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri sa'an min tamrin aw sa'an min sya'ir 'ala al-'abdi wal hurri wal-dzakari wal-untha was-saghir wal-kabir minal muslimin." Nabi mewajibkan zakat fitrah ini berupa kurma 1 sa' dan berupa syair, gandum juga 1 sa', dan ini diwajibkan kepada seorang hamba sahaya, orang yang merdeka, laki-laki, perempuan, besar, kecil, dewasa, itu diwajibkan untuk mengeluarkannya di kalangan kaum muslimin. Nah, sehingga dengan demikian, maka kita tidak ada alasan untuk tidak mau mengeluarkan zakat fitrah ini. Diharapkan kepada kita, keluarkanlah zakat fitrah untuk diri pribadi, untuk keluarga, dan juga untuk orang-orang yang menjadi tanggungannya, yang ada di lingkungannya ataupun yang ada di sekitarnya. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, maka menjadi pembahasan setiap tahunnya, berapa banyakkah zakat fitrah yang diwajibkan untuk kita mengeluarkannya dari makanan pokok yang kita makan sehari-hari. Sesuai dengan hadis Nabi yang sudah kita bacakan tadi, bahwasanya kalau kita merujuk kepada hadis beliau, makanan yang dimakan itu adalah makanan pokok sebanyak 1 sa'. Nah, pertanyaannya, 1 sa' itu berapa banyak kalau seandainya kita takar atau kita konversikan dalam bentuk kilogram? Nah, 1 sa' itu sesuai dengan penjelasan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, 1 sa' itu sama dengan 4 mud. Dan 4 mud sama dengan 1 mud itu sama dengan seukuran 2 telapak tangan orang dewasa. Nah, itulah ukuran zakat fitrah yang dikeluarkan. Jadi 1 sa' ataupun 4 mud kalau dikonversikan dalam bentuk timbangan, ulama menyebutkan sekitar 2,5 kilogram seandainya kalau dia dikonversikan dalam bentuk timbangan. Namun demikian, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya zakat fitrah ini adalah tidak ditimbang, tapi dia ditakar. Walaupun demikian, sebagian ulama membolehkan seorang muslim untuk mengeluarkan zakat fitrahnya dalam bentuk timbangan ataupun dia konversikan dalam bentuk nilai mata uang sesuai dengan harga makanan pokok ataupun beras yang dia makan dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, kaum muslimin, hadirin dimanapun Anda berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan edaran yang sudah disampaikan oleh pihak-pihak terkait, terutama adalah Kementerian Agama Kabupaten Muko-Muko, surat edaran berkaitan tentang qimat zakat tertanggal 20 April tahun 2020, bahwasanya zakat fitrah kalau dalam bentuk uang
adalah Rp35.000 per jiwa. Sedangkan kalau dia keluarkan dalam bentuk beras atau makanan pokok lainnya, itu sebanyak 10 canting atau 3,5 liter. Itu yang harus dikeluarkan oleh setiap jiwa ataupun setiap orang. Maka seandainya ada di antara kita yang mengeluarkan zakat dalam bentuk yang lain atau dalam bentuk makanan-makanan yang lain, maka dia tinggal lagi untuk mengkonversikan berapa banyak yang harus dia keluarkan sebagai zakat fitrah untuk menunaikan kewajibannya mengeluarkan zakat fitrah pada tahun ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kemudian kelapangan rizki kepada kita sehingga kita dapat menunaikan ataupun mengeluarkan zakat fitrah. Dan bagi yang punya kemampuan ataupun harta yang dimilikinya sudah mencapai nisab, maka keluarkanlah zakat mal ataupun zakat hartanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membersihkan diri kita, mensucikan jiwa kita sehingga kita menyelesaikan ibadah dan kewajiban di bulan Ramadan ini sesuai dengan harapan kita. Dan tujuan daripada pelaksanaan ibadah ini adalah la'allakum tattaqun, menjadi orang yang bertakwa, yaitu orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah dimanapun berada, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.